Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fahadha qarrabahu lihadratihi wa hadha ashkahu fahuwa ba'id. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, jemaah sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat yang banyak sekali yang tidak mampu kita menghitung-hitungnya, dan di antara nikmat yang besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat juga yang harus senantiasa kita syukuri adalah nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, yang mana insyaallah kita akan membahas terkait ayat-ayat yang menyinggung bulan Ramadan, agar kita lebih bisa menghadirkan keimanan dan ketakwaan kita selama menjalani bulan puasa Ramadan. Kita akan murajaah kembali dari surat Al-Baqarah di ayat 183, dan insyaallah selama Ramadan ini kita akan habiskan sampai 187. Namun kita akan bagi dari 2 sampai 3 tahap, sehingga dalam menjalani puasa Ramadan kita akan lebih memaknainya, karena ibadah haruslah disertai dengan ilmu. Tidak cukup kita beribadah dengan kata semangat saja, tetapi juga harus didasarkan dengan keikhlasan dan ilmu yang memadai terhadap ibadah yang kita lakukan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ayat-ayat ahkam, ayat-ayat yang bersumber darinya hukum, di mana kita akan membahas mulai dari surat Al-Baqarah ayat ke-183 yang biasa kita dengar dan kita hafal saat bulan Ramadan tiba, dan juga kita lanjutkan pada ayat 184. Silakan Bapak Ibu untuk dibuka Al-Qur'annya di ayat 183 di surat Al-Baqarah, dan mari kita baca bersama-sama setelah saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyeru kepada kita orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini jikalau dipanggil dengan kata-kata iman, ya ayyuhalladzina amanu, adalah panggilan yang cukup mesra, panggilan yang cukup luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya setelah panggilan ini akan ada perintah atau larangan. Karena setiap perintah dan larangan yang bisa tunduk kepadanya hanyalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa. Ayat ini sering kita dengar, khususnya ketika kita bulan Ramadan sudah memasukinya, dan kita sering mendengar dan kita berharap apa yang kita dengar ini masuk dalam hati dan menjadi motivasi tersendiri. Setiap kita mendengar seruan ayat ini, menjadi orang-orang yang termotivasi menjadi orang yang bertakwa, karena memang ketakwaan itulah yang akan menentukan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ikhwatal iman jemaah sekalian, yang perlu digarisbawahi dari ayat ini adalah bahwasannya Allah mewajibkan puasa agar kita bertakwa, dan ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Walaupun mungkin ada sedikit perbedaan, mungkin dari sisi waktunya, mungkin dari sisi tata caranya, karena memang setiap Rasul Allah utus sesuai dengan syariatnya masing-masing, walaupun dalam sisi akidahnya sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan bahwasannya at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Seraya menunjuk kepada dadanya, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, yaitu dalam hati kita, dan hanyalah kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kadar ketakwaan kita. Apa keterkaitannya puasa dengan ketakwaan? Padahal kalau kita berpuasa, biasanya yang kita pegang anggota tubuh kita bukanlah di dada, kadang di atasnya, yaitu di tenggorokan karena kehausan, karena kepanasan, atau kadang di bawah dada kita, yaitu perut kita, mungkin karena lapar, apalagi di sore hari sudah menahan lapar dan haus, dahaga, atau mungkin anggota tubuh yang lain. Tetapi dari sini ikhwatal iman jemaah sekalian, kita bisa tahu korelasi antara
ketakwaan dan puasa ini, bahwasannya ternyata sumber-sumber kemaksiatan itu memang berada pada anggota tubuh kita. Bahkan dikatakan setiap dari anggota tubuh itu punya kesempatan, punya jatah untuk dia melakukan perzinahan. Di antaranya mata dengan melihat yang haram, tangan mungkin dengan memegang, dengan menyentuh yang haram, begitu juga yang lainnya. Begitu juga perut kita juga memiliki kontribusi dalam menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kita ini melanggar hukum Allah dalam surat Al-A'raf yang pernah kita kaji ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Lalu kita makan berlebihan, minum berlebihan. Atau mungkin kita ini terjatuh kepada makanan-makanan yang syubhat atau bahkan yang haram, entah dengan dalih obat-obatan, entah dengan dalih terpaksa padahal belum terpaksa dan lain sebagainya. Maka di sini ikhwatal iman, kita sedang diajarkan kalau kita tadi dalam urusan perut bisa beralih atau bisa jatuh kepada yang haram, bisa juga dalam urusan farji yaitu nafsu farji, kita juga bisa mengajak diri kita kepada yang haram, entah itu dari mata, tangan, mulut dan lain sebagainya, dan dibuktikan dengan kemaluannya. Maka dengan puasa ini kita sedang dilatih oleh Allah untuk bisa mengontrol nafsu kita, nafsu perut kita, nafsu farji kita. Bahwasannya setiap yang Allah halalkan harus kita halalkan, dan setiap yang Allah haramkan haruslah kita senantiasa haramkan juga. Bahkan yang biasanya halal pun di siang hari seperti ini, ketika kita berpuasa Ramadan kita pun tidak berani mengambilnya, tidak berani memakannya, tidak berani meminumnya. Bahkan istri kita pun kita tidak berani mendekati dan berhubungan suami istri dengannya. Semua itu kita rasakan hanya karena takwa dan takut, tunduk kepada perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah rahasia korelasi antara ketakwaan dengan ibadah puasa yang membuat kita tidak makan, tidak minum dan tidak mendekati istri kita dalam hubungan suami istri. Ikhwatal iman jemaah sekalian, lalu dari sisi hukum, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, berarti memang kewajiban ibadah puasa ini sudah terjadi pada umat-umat sebelumnya, dan kewajibannya tidak banyak, ayyamam ma'dudat, yaitu hari-hari yang bisa dihitung. Hari-hari yang bisa dihitung ini apakah 3 hari, apakah sebulan, apakah seminggu? Disinilah letak permasalahan dari sisi hukum. Apakah puasa itu diwajibkan sebelum Ramadan ada puasa, atau bagaimana sebelum diwajibkan Ramadan itu? Dari sini ikhwatal iman dipahami bahwasannya pada saat itu puasa Ramadan diwajibkan bagi umat Islam ini bertahap, tidak langsung wajib. Itu juga diambil dari hukum Allah dan dari firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sebelumnya sudah disampaikan, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi kewajiban puasa itu terkecualikan bagi mereka yang sakit atau dalam perjalanan, maka baginya nanti bisa mengganti di hari lain. Tapi ini harus diperhatikan, tidak boleh kita sedikit-sedikit mengatakan, oh saya sakit, padahal sakitnya tidak menyebabkan dia seharusnya berbuka puasa. Atau safar yang seperti apa yang membolehkan dia untuk mengambil rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa pada saat itu dan mengganti pada hari yang lain. Nanti kita akan bahas. Baik ikhwatal iman jemaah sekalian, intinya ayyamam ma'dudat di sini memang menggambarkan bagi kita kewajiban puasa itu bisa menjadi pilihan, dalam artian bisa seminggu atau bisa sebulan.
Tetapi itu menjadi pasti menjadi sebulan ketika nanti ada ayat lain yang mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an ila akhiril ayat, pada ayat-ayat yang selanjutnya. Maka di sini ikhwatal iman kita memahami bahwasannya puasa Ramadan dulu tahapannya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau ini tidak langsung memiliki kewajiban dalam berpuasa, atau syariat puasa itu bukan langsung sebulan penuh demikian. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya dia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, ketika beliau datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, fasama yaum Asyura, beliau berpuasa hari Asyura. Begitu juga wa thalatha ayyam min kulli syahr, beliau berpuasa 3 hari dalam setiap sebulan yang kita kenal ayyamul bid, hari-hari putih 13, 14, 15 Hijriah. Kemudian thumma innallaha azza wa jalla farada syahr Ramadan, memberikan kewajiban atau memberikan syariat puasa Ramadan. Fa anzala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diturunkan kepadanya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai kepada ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang artinya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, barang siapa di antara kalian yang merasakan susah payah, merasakan lelah, maka dia boleh membayarkan fidyah kepada orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, tetapi ketika dia tidak demikian, bahkan memaksakan dirinya untuk terus berpuasa dalam artian walaupun merasakan hal yang mungkin tidak nyaman, ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu berpuasa anjurannya di situ lebih bagus daripada tidak. Dipahami dari ayat ini, dulu puasa Ramadan itu Bapak Ibu tidak langsung wajib secara mutlak seperti sekarang. Ada tahapan hukum, ada tahapan syariat, pensyariatan hukum, sehingga apa? Fakana man syaa shama wa man syaa afṭar wa at'ama miskinan. Di awal-awal dulunya Nabi ketika di Madinah dan turun ayat 183 ini, maka orang yang dia ini merasa bisa berpuasa, berpuasa. Mau berpuasa silakan berpuasa. Namun yang merasa masyaqqah bagi dirinya, maka dia pun tidak berpuasa, tetapi dengan konsekuensi memberikan makan orang-orang miskin. Kemudian ikhwatal iman, kewajiban puasa itu secara mutlak turun. Innallaha azza wa jalla aujaba siyam ala sahih al-muqim. Diwajibkan puasa itu oleh Allah kepada mereka yang sehat dan mukim. Kan tadi faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ada kriteria orang yang tidak bisa, yang tidak berpuasa dikarenakan sakit atau karena safar, tapi bisa mengganti. Ada juga penjelasan tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada kelonggaran di awal-awal pensyariatan puasa. Yang kuat silakan puasa, yang tidak kuat karena masyaqqah maka dia wajib menggantinya dengan membayar fidyah. Tetapi setelah turun faman syahida minkumus syahra falyasum, di ayat berikutnya yaitu 185, itulah kewajiban mutlak bagi kita untuk senantiasa berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, karena sebelumnya sudah diawali syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa orang
yang bertemu dengan bulan Ramadan ini, falyasumhu, maka berpuasalah. Selesai sudah hukumnya, dan kita sekarang terkena hukum ini, yaitu kewajiban berpuasa bulan Ramadan sebulan penuh. Ikhwatul iman, realistis 12 bulan dalam setahun kita hanya diwajibkan sebulan penuh. Itu pun lebih realistis lagi, masih diberikan kesempatan bagi yang sakit atau dalam kondisi musafir, dia masih bisa tidak berpuasa dengan konsekuensi mengganti di hari lain. Baik, pembahasannya secara hukum adalah sakit yang seperti apa yang boleh menyebabkan kita itu tidak berpuasa dan mengambil rukhsah, yaitu rukhsah tidak berpuasa di hari-hari Ramadan dan nanti bisa mengganti, atau boleh saat itu berbuka puasa sebelum waktunya. Baik, ikhwatul iman jemaah sekalian, kriteria sakit itu harus diperhatikan bahwasannya bukan semua sakit. Walaupun ada pendapat dari orang-orang ahlul zahir, sing penting sakit, sing penting safar, itu sudah bisa menyebabkan kita mengambil rukhsah ini. Tetapi kebanyakan dari para fuqaha, ulama-ulama fikih, bahwasannya sakit yang boleh menjadikan alasan kita untuk berbuka puasa sebelum waktunya adalah sakit yang luar biasa. Sakit yang luar biasa dalam artian apa? Membuat orang itu menjadi lebih parah sakitnya. Kalau dia berpuasa bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada dirinya, atau adanya kerusakan pada tubuhnya, atau mungkin sembuhnya semakin lama. Ini sakit yang kriterianya yang bisa membuat kita mengambil rukhsah untuk tidak puasa pada hari-hari Ramadan. Misalkan cuma sakit gigi, Pak. Sakit gigi kira-kira masuk nggak pada rukhsah ini? Justru biasanya orang sakit gigi kan males makan ya. Enak malah puasa saja kan begitu. Mungkin ada sakit ya, dia ini diberikan resep oleh ahli, yaitu dokter yang ahli, spesialis di sini, atau tabib yang ahli. Mas, Bu, sampean jangan sampai lepas dari obat ini. Ini harus diminum setiap 5 jam. Maka kan tidak mungkin kita akan berpuasa, karena dalam setiap 5 jam harus meminum obat tersebut. Karena kalau tidak, ini sunnatullahnya sesuai yang kami amati. Misalkan kata dokter, ibu akan kambuh, ibu akan lebih parah, bapak akan begini begitu ya. Dan ini merupakan masyaqqah. Dan sakit itu ada dua kemungkinan, Bapak Ibu. Apakah sakit itu bisa sembuh, atau sakit itu menjadi hiasan bagi dirinya sampai mati. Karena ada katanya ahli, ini gak bisa sembuh karena ini sudah parah, harus terus ditangani dan harus dikonsumsi terus obatnya sampai mati. Kan ada seperti itu. Nah, di sini ikhwatul iman, rukhsah diberikan. Jadi kita harus mengukur diri kita sendiri, apakah saya ini sakit dan sakit saya ini bisa menyebabkan saya bisa mengambil rukhsah atau tidak. Nah, yang tahu hanyalah panjenengan dan juga rekomendasi dari orang ahli di bidangnya. Itu masalah sakit. Jadi kriterianya adalah sakit yang bisa mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa dan mengganti di hari akhir, di hari lain, adalah yang pertama, sakit yang kalau kita ini paksakan untuk berpuasa akan mengakibatkan penyakit kita itu parah dan membahayakan tubuh kita, atau justru memperlama kesembuhan kita, dan yang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita harus sering-sering fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, mengkonsultasikan, bertanya kepada yang ahli. Kemudian ikhwatal iman, faman kana minkum maridhan, itu tadi pembahasannya, au ala safarin. Bagaimana safar?
safar yang boleh kita ini mengambil rukhsah untuk iftar atau berbuka sebelum waktunya. Karena tidak semua safar, misalkan kita hanya pergi ke Sidoarjo, apalagi pakai mobil yang full AC, ya saya kira itu bukanlah safar yang menjadikan kita bisa mengambil keringanan. Dan jangan sampai salah faham dalam memahami hal ini. Misalkan orang mau mudik, dia mudik jam 7 pagi, misalkan mudik kemana, Trenggalek, kemudian sebelum mudik sudah makan duluan. Karena ini kejadian seperti itu ada. Ditegur sama istrinya, "Loh mas, sampean kok makan dulu? Loh kan musafir." Soalnya pakai mobilnya itu nggak ada power steeringnya mati, AC-nya pun tidak ada, kan masyaqqah perjalanan. Iya betul, dari sisi itunya betul. Tapi kan belum menjadi musafir, masih di rumah, belum berangkat. Seharusnya kalau kita mau menjadikan diri kita berpredikat musafir atau orang yang sedang bepergian, silahkan Anda dalam perjalanan. Sama dengan kesalahan yang terjadi ketika orang mau menjamak takhir. Misalkan dia perjalanan pulang dari tempat yang dia ini tuju, kemudian dia di perjalanan masuk waktu maghrib, lalu dia meniatkan nawaitu takhir, niat saya mentakhir salat maghrib fi waqtil isya, di waktu isya lillahi ta'ala. Tapi dia sampai rumah dalam artian apa? Hilanglah sifat musafirnya, dan itu bukan dikatakan jamak takhir, tetapi qadaan lillahi ta'ala, mengqadha salat maghrib di waktu isya. Dan itu pun saya pernah salah paham dulu, dan ditegur oleh kakak kelas saya, "Loh kamu tadi qadha kalau begitu, kan sudah tidak musafir." Iya ya, gitu ya. Jadi seharusnya seperti apa kalau dalam urusan sholat? Sebelum sampai di rumah kita lihat, misalkan kita ini dari Trenggalek tadi menuju Surabaya, jadi ketika kita di Sidoarjo atau sebelum masuk ke desa atau kecamatan kita, mampir di masjid, sholat isya dulu atau di perjalanan itu, sehingga bisa mentakhir maghrib di waktu isya dalam kondisi musafir. Sama juga dalam urusan puasa, silahkan lanjutkan dulu perjalanannya, lakukan dulu perjalanannya. Kok di tengah perjalanan merasakan masyaqqah, apalagi macet ya, kemudian panas dan luar sebagainya, maka di situ ambil kesempatan untuk rukhsah. Dan perlu diingat bahwasannya ar-rukhsah, keringanan yang Allah berikan itu harus ya, dalam perjalanan yang benar atau yang sahih, bukan perjalanan yang maksiat. Misalkan ya, mau kemana mas? Mau ke Bali, ngapain? Mau hadir konser di sana, sama ada pesta di pantai. Ini tidak boleh pak mengambil rukhsah. Rukhsah jamak takhir gak boleh, jamak takdim gak boleh, ataupun rukhsah puasa mongkel atau berbuka sebelum waktunya. Kenapa? Karena perjalanan Anda dalam kemaksiatan. Maka penting menata niat dalam safar, bahwasannya ini perjalanan saya. Makanya ada doa di awal safar itu, Allahumma ij'al fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ya Allah, jadikanlah dalam perjalanan kami ini berisi dengan ketakwaan dan kebaikan. Itu Bapak Ibu, agar apa? Menata hati kita bahwasanya safar ini adalah kebaikan. Dan memang safar itu qit'atun minal adab, sebagian dari siksa, yang mana kalau kita menjalankannya dengan kebaikan, bisa jadi dosa-dosa kita terhapuskan oleh itu. Baik ikhwatal iman jemaah sekalian, kemudian ikhwatal iman, terkadang orang berbeda kasus dengan satu dan yang lain. Misalkan satunya mau ke Jakarta, tanya, "Ustadz, apakah boleh saya besok mau ke Jakarta, kemudian boleh nggak saya mongkel, nggak puasa di perjalanan?" Itu harus diklarifikasi dulu. Naik apa bu? Oh saya naik Silverbird Pak Ustadz, dari rumah dijemput jam sekian habis subuh. Kemudian naik Garuda VVIP, di belakang kopilot itu, bukan yang ekonomi belakang, enggak, di belakangnya kamar mandi itu bukan. Ini yang VVIP.
Nanti di sana di bandara dijemput siapa, Bu? Dijemput anak saya. Pakai mobil apa? Alphard misalkan. Oh, pasti enak. Jadi sampai Jakarta tidak keringetan, tidak capek sedikit pun. Maka kalau saya menyarankan orang yang seperti ini, walaupun safarnya jauh, tetapi karena tidak ada masyaqqah yang berarti, semuanya dilakukan dengan fine-fine aja, mungkin juga dalam perjalanan tidur-tidur saja, bahkan tidak keringetan sedikit pun, lanjutkan saja puasa. Karena satu hari di bulan Ramadan ini sangat berarti. Beda kasus kalau ada orang mau mudik, kemudian lapor kemana, Pak? Saya mudiknya ke Lumajang, Pak Ustadz. Naik apa, Pak? Tidak tahu, Pak Ustadz. Kalau nggak naik motor, kalau motor nanti mogok-mogokan ya paling oper ke Sumber Kencono, Pak Ustadz. Naik bis. Itu pun kalau dapat duduk. Kalau nggak dapat duduk tuh berdiri, Pak Ustadz. Belum lagi kalau AC-nya tuh mati. Rasanya dehidrasi, panas gitu. Ini Bapak Ibu, bagaimana seperti ini? Seperti ini sebaiknya ambil rukhsah, ambil keringanan yang Allah berikan. Jangan kita ngotot, enggak, saya harus puasa, saya harus puasa. Keringanan sudah diberikan dan Anda masuk dalam rukhsah safar yang membuat Anda masyaqqah, apalagi secara jauh atau secara jarak. Itu juga kalau ke Lumajang itu sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ada pendapat apakah jarak yang boleh untuk dijadikan safar yang boleh kita mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Yang pertama di situ pendapat yang mengatakan bahwasannya yang boleh itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad masirata yaumain wa lailatain. Perjalanan yang biasanya ditempuh dalam waktu 2 hari 2 malam. Ya, 2 hari 2 malam. Itu kan dulu transportasi tidak seperti sekarang. Transportasi zaman dulu pakai onta, pakai kuda, dan kita bisa rasakan Ibu naik kuda, naik onta, ya, itu agak luar biasa masyaqqahnya. Perutnya bisa kocak gitu. Perutnya itu bisa sakit sekali. Dan kalau difarsahkan di situ Imam Syafi'i masirata yaumain wa lailatan itu yuqaddir bi sittata asyara farsakhan, yaitu 16 farsakh. Satu farsah itu kurang lebihnya ya kalau kita itu 80 km ya totalnya itu kalau 16 farsakh itu. Sehingga kalau kita perjalanan itu sejauh itu silahkan ambil rukhsah itu. Tapi kalau Abu Hanifah pendapatnya lebih panjang lagi. Beliau mengatakan diantaranya Wathawri, di situ pendapat juga Imam Thawri, masira thalathata ayyam bilayaliha, yaitu perjalanan yang ditempuh 3 hari dan 3 malam, yang mana kalau diperkirakan itu yuqaddir bi arba'ati wa ishrin farsakhon, 24 farsakh. Jadi lebih panjang lagi. Umumnya kita itu biasanya dalam urusan jamak ya. Jadi ngambil yang 16 farsakh tadi, yang kurang lebihnya 80 km tadi. Karena misalkan satu farsahnya itu adalah 5,5 km, berarti tinggal dikalikan saja kurang lebih segitu. Insya Allah itu sudah masyaqqah Bapak Ibu. Yang penting tadi itu safarnya dalam tidak kemaksiatan dan juga Anda merasakan masyaqqah. Walaupun ada pendapat yang penting safarnya masuk kriteria. Masyaqqah enggak masyaqqah itu urusan belakang, yaitu pilihan. Baik, itu yang kita bisa bahas pada pertemuan kali ini, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan, di mana pada kesempatan kali ini kita mungkin saja tidak bisa mengamalkan ayat ini ya. Kalau ada larangan mudik, apalagi yang sudah nggak bisa mudik Pak. Ya sudah, yang penting kita amalkan dulu dalam sisi keilmuannya. Suatu saat mungkin saja Ramadan ternyata ada keputusan lain, ternyata boleh mudik. Akhirnya naik darat, naik ini dan seterusnya. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi
keilmuan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan ini, dan kita tidak mudah untuk mengambil rukhsah, namun ternyata bukan saatnya atau tidak layak untuk mengambil rukhsah. Begitu juga kita tidak mudah mempertahankan keyakinan azamah kita untuk tidak mengambil rukhsah, padahal sebenarnya rukhsah itu ada dan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.